Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita coba untuk sharing mengenai bagaimana kita memandang Shopee sebagai marketplace ya. Nah, ini kalau misalkan kita bayangkan Shopee itu seperti mall yang besar banget ya, raksasa gitu. Nah, karena di sana sesuai data yang ada itu Shopee menduduki peringkat pertama dari marketplace, ada sekitar 90 juta orang yang mengakses ke Shopee ya. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan seperti mall ya, mall begitu, ini Shopee. Nah, ini ada 95 juta orang, 90 juta. Kemudian penjualnya yang terdaftar itu misalkan ada 9 juta orang ya. Jadi begitu besarnya Shopee itu bisa menampung sebanyak jutaan orang penjual dan juga jutaan orang sebagai pembeli ya. Atau yang mengakses Shopee, mendownload aplikasi Shopee, baik itu yang melalui website maupun di aplikasi ya Android ataupun iOS ya. Bisa seperti itu. Kalau mall yang ada di misalkan di kota kita itu ada mall ya, itu penjual itu menempati tenan-tenannya yang ada di sana. Kemudian misalkan ini kita bandingkan ya, ini mall ya, mall yang ada di kota kita ya. Nah, ini kan misalkan tenan-tenan begitu kan, itu mereka menyewa, kemudian tempatnya itu yang strategis, misalkan di depan ataupun di jalur-jalur utama itu kan mahal ya, untuk sewanya kan pasti lebih mahal ya. Kemudian juga semakin ke dalam itu toko-toko itu mempunyai traffic yang lebih kecil ya, misalkan seperti itu. Dan sifatnya yang namanya tenan ataupun toko-toko yang ada di mall itu statis, jadi mereka tidak bisa bergerak ya. Nah, berbeda dengan yang ada di Shopee, toko-toko ini sangat dinamis ya, dinamis. Jadi kalau di Shopee itu lebih dinamis, jadi tidak menempati misalkan dia di jalur strategis, misalkan di lokasi strategis ini toko A, B, C misalkan, itu kalau di Shopee bisa bergantian, jadi tergantung mereka melakukan optimasi, melakukan iklan dan sebagainya, sehingga menyebabkan tempat yang strategis bagi toko itu ditentukan oleh pemilik toko sendiri ya, pemilik toko. Jadi misalkan dia menempati di jalur-jalur utama begini ya, misalkan ini misalkan toko A ya, kemudian ini toko B misalkan ya, seperti itu. Nah, ini yang menentukan posisinya di toko ini di Shopee adalah toko ini sendiri ya. Toko ini sendiri dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee, memanfaatkan traffic internal yang ada di Shopee, kemudian juga bisa menarik traffic yang mereka punya potensinya yang berasal dari luar marketplace Shopee. Nah, traffic itu kalau di Shopee datangnya dari mana saja gitu ya. Kita tahu bahwa di Shopee itu sebagai raksasa mall itu memiliki banyak kategori yang dijual, karena jutaan orang berjualan di sana dan pengunjungnya juga banyak sekali, sehingga untuk kategori-kategori yang
sudah ada di Shopee, tentunya penjualnya juga banyak banget ya, pembelinya juga jauh lebih banyak gitu, sehingga mereka datang, misalkan datangnya dari, kalau yang namanya Shopee, trafficnya bisa mereka mengakses yang pertama garis besarnya dari Android misalkan, atau dari HP ya, Android ya. Nah ini yang paling banyak, atau dari smartphone ya. Kemudian yang kedua dari web ya, dari web ya. Ya ini mengaksesnya ya. Kemudian ini menyebabkan ada sedikit tampilan yang berbeda antara Android dengan web. Nah, yang paling banyak adalah orang-orang yang mengakses di Android ya. Kenapa ini kita menjadi perhatikan? Berarti aksesnya orang-orang yang masuk ke Shopee itu adalah orang-orang yang punya mobilitas yang cukup tinggi ya. Mereka mungkin sedang berada di kantor pun itu masih bisa mengakses Shopee misalkan, ataupun orang-orang yang sedang berlibur ke daerah lain, itu di waktu senggangnya mereka bisa mengakses Shopee. Kalau web, mereka harus mengkhususkan untuk buka laptop, kemudian ataupun masuk ke PC-nya untuk buka aplikasi Shopee, jadi waktunya khusus gitu ya. Nah, kemudian ini dari sisi orang mengakses. Kemudian dari sisi tadi kategorinya kan bermacam-macam. Mereka bisa datang dari pintu misalkan kategori fashion misalkan ya, fashion. Di sini misalkan dari perlengkapan rumah tangga, orang-orang yang mencari perlengkapan rumah tangga. Misalkan ada lagi, misalkan di sini kosmetik, misalkan kosmetik ya, apalagi misalkan dari aksesoris kendaraan misalkan, dan banyak sekali ya. Nah ini mereka akan masuk dari banyak pintu dari kategorinya, dan masuknya misalkan di Shopee itu pintu gerbang masuknya ada banyak juga, misalkan dari pencarian ya, pencarian ini yang paling banyak itu di pencarian. Kemudian yang kedua dari misalkan ya, kalau lewat Android itu bisa live ya, live Shopee ya. Kemudian ada juga yang mengakses dari flash sale misalkan, flash sale. Nah kemudian yang keempat mungkin dari feed. Nah ini diantaranya traffic yang masuk ke Shopee. Nah ini disebut sebagai sumber traffic ya, sumber traffic atau sumber pengunjung ya. Nah kemudian selain yang secara internal, pedagang ataupun penjual yang ada di Shopee bisa memanfaatkan traffic yang ada di luar Shopee, misalkan yang disebut sebagai traffic eksternal ya, traffic eksternal mungkin memanfaatkan satu mungkin Facebook, kemudian juga bisa YouTube, kemudian apa ya, WhatsApp ya, kemudian apalagi ya, Instagram gitu ya misalkan. Nah ini adalah traffic yang dari eksternal. Nah traffic dari internal maupun eksternal ini yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya masuk ke toko ya, ke toko. Nah yang tadi yang disebut orang masuk ke pencarian dan sebagainya itu yang berada yang di 90 juta tadi itu merupakan, yang 90 juta tadi itu adalah trafficnya Shopee ya, misalkan kita disebut trafficnya Shopee.
Nah, bagaimana trafficnya Shopee ini menjadi trafficnya toko, menjadi traffic toko. Jadi orang-orang yang ada di sini yang masuk melalui pencarian, melalui flash sale, kemudian masuk ke feed, ini bisa menjadi trafficnya toko. Nah, inilah yang harus dilakukan optimasi gitu. Nah, ya, jadi sebetulnya Shopee ini sebagai tempat atau raksasa mall itu memiliki traffic yang demikian besar, kemudian memiliki potensi untuk orang mengakses itu dari banyak pintu, ya. Kemudian traffic yang dari Shopee sendiri itu bisa dioptimalkan melalui traffic yang dari eksternal. Selain itu, Shopee itu juga membuat mereka juga memiliki iklan yang disebarkan ke tempat-tempat yang lain yang disebut yang misalkan di YouTube ataupun di Facebook seperti itu masuknya ke trafficnya Shopee. Nah, ada yang Shopee ini juga memberikan istilahnya algoritma, ya, algoritma di mana kalau seseorang pernah mengeklik suatu produk di Shopee, mereka akan terindeks untuk diingatkan kembali, ya, artinya diingatkan kembali melalui misalkan Facebook. Oh, ini loh, misalkan saya pernah ngeklik sepatu misalkan di toko Shopee. Ketika saya buka Facebook, kemudian ada iklan Shopee, itu tidak jauh-jauh dari history yang pernah saya klik, ya. Itu yang disebut algoritma, ya. Jadi algoritma ataupun Shopee itu secara otomatis mengiklankan produk-produk yang artinya kita pada saat ngeklik produk di Shopee itu sebetulnya sudah meninggalkan jejak digital, ya, jejak digital untuk kita itu seolah-olah dibuntuti, ya, dibuntuti terus sampai kita benar-benar sudah beli di sana gitu, ya. Jadi mau kita masuk ke Facebook, mau masuk ke tempat-tempat lain misalkan Instagram, itu kita dianggap mempunyai ketertarikan terhadap barang itu, ya. Nah, ini yang disebut sebagai nanti sebagai trafficnya Shopee. Nah, Shopee, ya, ini juga harus kita pandang sebagai sebuah perusahaan, sebuah namanya e-commerce, kan, e-commerce yang dia menginginkan namanya profit, ya. Nah, mereka pada saat invest di depan, di awal-awal itu pasti membuat program-program yang sangat baik sehingga membuat orang mau membuka toko di Shopee dan mau berbelanja di Shopee, ya. Jadi di awal-awal dulu Shopee banyak bakar uang namanya, bakar uang, sehingga mungkin promo-promonya cukup gencar pada waktu awal-awal itu. Misalkan gratis ongkir itu sangat jor-joran, mudah sekali orang mendapatkan gratis ongkir, ya. Semakin kesini agak berkurang. Dan ini mereka sudah waktunya untuk misalkan mendapatkan profit. Nah, mereka mendapatkan profit ini juga dengan cara mengayomi dari semua pedagang-pedagang yang sudah ada, kemudian memberikan servis juga kepada pembeli, ya. Artinya mereka akan membuat semacam komposisi yang bagus, kebijakan-kebijakan yang baik yang mendukung terciptanya itu, ya. Misalkan di Shopee itu ada fitur yang namanya iklan, yang itu fungsinya untuk menaikkan produk misalkan, ya. Nah, ini tujuannya untuk mendukung pedagang atau penjual agar produknya naik ke atas. Nah, di sisi lain, penjual untuk memanfaatkan fitur tersebut mesti berbayar, kan gitu, ya. Jadi ada timbal balik di sana. Kemudian yang terkait dengan pembeli,
Shopee juga memberikan istilahnya gratis ongkir, misalkan subsidi gratis ongkir, kemudian cashback yang itu juga didukung melalui kerjasama antara penjual kemudian juga dengan pihak ekspedisi, misalnya seperti itu ya. Nah, mereka sebagai suatu perusahaan yang investasi ataupun e-commerce tentu menginginkan perusahaannya berjalan dalam jangka yang sangat panjang ya ke depannya, sehingga keberlangsungan dari usahanya mereka ini banyak melibatkan penjual maupun pembeli untuk bisa nyaman bertransaksi di sana. Oleh karena itu dukungan Shopee ini juga tidak bisa kita abaikan untuk kedepannya bagaimana penjual bisa eksis berjualan di sana. Banyak hal yang mungkin akan dikembangkan oleh Shopee ke depan ya, misalkan dia memiliki inovasi tertentu yang itu terus ada gitu ya. Misalkan sekarang ini ada misalkan penjual bisa menikmati Shopee Export misalkan. Itu merupakan terobosan Shopee untuk ke penjual, memberikan fasilitas kepada penjual, mereka bisa memasarkan produknya dengan sangat sederhana, yaitu hampir tidak melakukan apa-apa gitu, karena yang melakukan adalah Shopee. Mereka membuat semacam toko yang ada di Shopee di Indonesia untuk bisa diakses oleh pembeli-pembeli yang ada di misalkan di Malaysia, Filipina gitu ya, ataupun di Singapura ya. Itu salah satu terobosan. Belum lagi ya misalkan tentang Shopee Gudanggu misalkan, itu banyak sekali terobosan dan itu bisa dimanfaatkan oleh penjual ya. Nah, ini merupakan garis besar tentang cara pandang kita ya. Nah, sekarang kembali ke posisi yang tadi ya, penjual menempati strategis atau tidaknya ini kan berbeda dengan mall yang sifatnya statis tadi ya. Oke, kita akan coba bikin ini baru lagi. Oke, sekarang yang berbicara mengenai tempat strategis ya, tempat strategis. Definisi tempat strategis di Shopee adalah toko kita itu dapat mudah dijangkau ya, mudah dijangkau oleh atau dilihat oleh calon pembeli ya. Kemudian pengunjungnya banyak ya, misalkan pengunjung banyak atau trafficnya banyak. Kemudian ini terkait dengan tempat strategis ya. Kita juga mendapatkan istilahnya fasilitas promo, misalkan fasilitas ya, fasilitas dari Shopee. Nah, ini tempat-tempat strategis ya. Tempat strategis ini untuk yang poin 1, 2 ya, mudah dilihat pengunjung. Ini yang menentukan toko itu sendiri ya, toko itu sendiri. Jadi bukan karena kita sudah sewa misalkan seperti di mall-mall seperti umumnya gitu ya. Posisi toko kita mau di mana itu ditentukan oleh pemilik toko ya. Pemilik toko ini berdasarkan berdasarkan traffic tadi itu bisa dijangkau melalui misalkan dia pertama secara algoritma ya. Algoritma misalkan produknya sudah terjual banyak, produk terjual ya, atau ulasan ya.
Kemudian yang kedua itu kalau kita iklan ya, iklan berbayar, atau ketiga mendatangkan traffic dari luar, dari eksternal ya. Nah itu yang menentukan adalah pemilik tokonya ya, seperti itu. Jadi algoritma ini juga tergantung produknya sudah banyak terjual, ulasannya juga sudah banyak, secara otomatis itu produk kita akan muncul di depan. Demikian juga kalau kita ngiklan ya, ngiklan itu kalau kita berani memberikan budget ataupun biaya yang sesuai rekomendasi Shopee dan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, misalkan kata kuncinya yang mau model seperti ini ya, nanti itu akan kita bahas sendiri di poin iklan ya. Jadi kalau kita ngiklan itu produk kita bisa naik ke depan, ke atas ya. Ke atas itu artinya di Shopee itu kan tampilannya kalau antara misalkan di Android misalkan, ini saya gambarkan ya, kalau misalkan di Android ya, di Android ini kan ini misalkan ini produk, nah ini yang dua ini yang atas itu adalah iklan, kemudian ini yang berdasarkan yang ini berdasarkan algoritma, yang sebelahnya itu iklan ya, seling-seling terus seperti itu. Kalau yang di PC ataupun di web itu 5 di atas itu adalah yang iklan, bawahnya sampai ke bawah-bawah gini ini adalah yang algoritma, baru yang terbawah di bawah ini adalah yang iklan. Nah, jadi kalau iklan itu kita bisa menentukan mau mentargetkan yang ada di atas ini, itu bisa gitu. Jadi misalkan kita menggunakan bid tertentu ya, baik itu pencarian luas maupun yang spesifik, kita bisa menentukan kita mau berada di posisi di mana gitu ya. Jadi yang menentukan adalah toko kita sendiri. Nah, kalau yang berdasarkan algoritma yang ada di bawah-bawah ini adalah berdasarkan tadi ulasan ya, kemudian produk terjual ya. Semakin banyak ulasan itu akan semakin membuat posisi yang algoritma ini akan bisa naik ya. Oke ya. Itu yang kaitannya dengan tempat strategis tadi ya. Tempat strategis ditentukan oleh toko kita sendiri, kemudian jumlah traffic itu juga kita yang menentukan, pengunjung juga banyaknya itu juga kita yang menentukan. Nah, kemudian fasilitasnya yang diberikan ya. Kalau toko itu misalkan toko itu memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda antara toko satu dengan yang lainnya ya, berarti kita bicaranya adalah bicara level toko, misalkan satu level non-star ya, non-star, kemudian yang kedua star ya, kemudian yang ketiga itu star plus, kemudian yang keempat Shopee Mall. Wah, ini nabrak ini. Oke, ini berbeda, masing-masing ini berbeda. Non-star itu tidak memiliki fasilitas misalkan broadcast ya, kemudian tidak bisa dia mengikuti flash sale gitu ya. Nah, kalau star itu bisa menggunakan flash sale, kemudian dia broadcast ya. Demikian juga untuk Star Plus hampir sama dengan Star, dia hanya bedanya di masalah benefit di iklan ya, ada semacam bonus untuk iklan. Kemudian kalau Shopee Mall juga dia artinya dia lebih spesifik lagi karena langsung kita bisa melakukan pencarian khusus untuk Shopee Mall seperti itu ya, dan mereka lebih ada benefit-benefit yang khusus untuk Shopee Mall ini. Oke, jadi untuk fasilitas itu ada perbedaan yang terkait dengan tipe penjual ya, ataupun apa ya istilahnya ini ya,
level penjual ya. Tetapi pada umumnya fasilitas yang tidak terkait dengan level penjual itu tetap menempel. Misalkan non-star ini tetap bisa menggunakan fitur live gitu ataupun feed ya. Nah, berbeda lagi star itu juga bisa memanfaatkan live, kemudian feed juga ditambah misalkan bisa broadcast ya. Kemudian juga ada untuk penjual terpilih itu juga bisa memanfaatkan fitur iklan toko. Jadi fasilitas itu juga akan menentukan toko ini tempatnya strategisnya itu di sebelah mana, itu juga akan banyak tergantung dari upaya untuk bisa menaikkan level dari toko itu, misalkan dari non-star menjadi star ataupun menjadi star plus gitu ya. Untuk mengenai tips bagaimana menjadi penjual star itu sudah saya buatkan videonya, jadi bisa disimak videonya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara pandang kita terhadap persaingan. Jadi misalkan ada orang yang bilang Shopee itu persaingannya berat ya, misalkan banyak perang harga dan sebagainya. Kita mesti ingat kembali mengenai jumlah orang yang mengakses Shopee yang tadi 90 juta misalkan. Kemudian jumlah pedagangnya misalkan atau penjualnya 9 juta. Tentu ini jumlah yang sangat besar ya masing-masing. Kemudian jangan lupa ini yang 9 juta itu bukan berarti pengurang ke 90, tidak ya. Ingat, penjual pun juga merupakan pembeli ya. Seperti saya itu juga sering melakukan pembelian meskipun kita punya toko ya, bukan berarti kita tidak ikut membeli di Shopee. Jadi ini merupakan total keseluruhan dari masing-masing, jadi tidak berkurang di dalam misalkan 90 dikurangi 9 gitu jumlahnya jadi membeli, tidak. Jadi ini full di sini menjadi pembeli ya, misalkan pembeli 90 juta. Nah, di Shopee memang ada misalkan orang mencari sesuatu, misalkan tadi sepatu gitu ya, sepatu pria ya. Ketika orang mengetikkan sepatu pria, maka akan langsung ditampilkan banyak pilihan, yaitu misalkan yang terkait itu sudah pilihan sepatu gitu ya, sepatu. Kemudian kalau misalkan dibuat dia beralih menjadi ke yang termurah ya, termurah sudah langsung bisa diurutkan dari yang terendah ke tertinggi ya. Kemudian kalau yang dari sisi terlaris sudah langsung ditunjukkan mana produk-produk yang terlaris ini. Tetapi ini tetap ada peluang iklan tadi yang disebut iklan ataupun algoritma kita itu menduduki tempat-tempat di mana orang mencari gitu ya, berdasarkan kata kunci yang diketikkan. Jadi sebetulnya tetap akan mengikut apabila kita bisa memanfaatkan fitur ataupun algoritma yang tadi, algoritma Shopee itu bisa menguasai di sana ataupun menggunakan fitur iklan. Maka sebetulnya yang disebut sebagai persaingan harga itu benar adanya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memenangkan kompetisi ya, misalkan ya. Kalau kita memang akan terjadi perang harga jika itu kita tidak mengetahui bagaimana pola permainan ataupun apa istilahnya ya, bagaimana strategi yang harus diterapkan. Nah, itu memang akan terjadi, kita bisa kalah di harga, produk kita juga nggak akan muncul sembunyi di paling bawah gitu, nggak akan ya, sulit penjualan.
Tetapi kalau kita sudah bisa menguasai yang algoritma ikan, kemudian bagaimana optimasi, maka perang harga itu tidak membuat kita itu istilahnya kalah di sana. Dalam perang harga itu terjadi karena orang yang menurunkan harga yang biasanya adalah ya mereka tidak menerapkan strategi, ya, misalkan ya tidak tahu optimasi, jadi akhirnya mereka taunya akhirnya istilahnya nilai keunggulan mereka menjadi di harga, ya, nilai ataupun value-nya, ya, value yang diunggulkan. Padahal banyak hal yang masih bisa kita mainkan di dalam bisa menarik perhatian pembeli sehingga mau bersedia membayar produk kita. Kemudian yang terkait juga dengan perang harga, ya, perang harga akan terjadi jika kita berada di dalam satu lantai, ya, ataupun berhadapan-hadapan dengan produk yang serupa, ya, produknya sama, ya, misalkan produknya sama tanpa ada perbedaan. Di sini jual 10.000 misalkan, di sini kita jualnya 20.000. Tentu secara kasat mata begini, maka orang akan melihat 10.000 akan lebih menarik, ya. Tetapi produk sama dengan harga yang berbeda begini ditempatkan di tempat yang berbeda, ya, ini di tempat yang berbeda itu akan menjadikan orang tidak tahu bahwa ini adalah produknya sama. Nah, bagaimana kita bisa membuat produk ini menjadi berbeda? Itulah yang harus kita cari. Misalkan produk ini karena ini tampilannya seperti ini, maka kita rubah di tampilan produk. Misalkan fotonya diubah, ya. Kemudian tempatnya, ya, misalkan si A ini, atau misalkan ini sepatu, ya, sepatu ini mainnya memang dia di judulnya adalah sepatu pria. Ini yang tentu pencarian banyak sekali. Nah, ini mungkin menggunakan kata kunci yang lain ataupun judul yang lain yang fungsinya tetap sama, tetapi orang yang ataupun kompetisinya di sana jauh berbeda. Misalkan bermain di sepatu, sama-sama sepatu, tetapi misalkan dia bermainnya di sepatu yang lebih spesifik, ya, misalkan dia sepatu untuk pendaki, misalkan pendaki gunung, ya, sama-sama di sepatu, misalkan meskipun ini juga sama, ya. Jadi dia bermain di segmen ataupun kategori yang lebih spesifik, ya, itu pasti persaingannya juga menjadi berbeda, ya. Belum lagi kalau bermainnya di kata kunci, ya, kata kunci itu banyak sekali, kata kunci atau kata pencarian itu banyak sekali, sehingga bisa dimanfaatkan masing-masing untuk bisa memposisikan produknya mau ada di mana, ya. Oke, kurang lebih seperti itu, ya, untuk cara pandang yang mesti kita lakukan, ya. Dan masuk ke Shopee menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mesti kita takuti, karena itu merupakan peluang untuk kita bisa berkarya ataupun apa istilahnya, ya, kita bisa mengembangkan usaha kita itu di marketplace Shopee, ya. Shopee itu merupakan marketplace yang besar, ya, meskipun di yang lain-lain juga merupakan marketplace yang cukup perlu kita masuk juga, misalkan ke Tokopedia, kemudian Bukalapak, ya, ataupun di Lazada, itu juga hal yang baik untuk kita tetap masuk ke sana, ya.
banyak hal yang mungkin di luaran itu yang menganggap apa istilahnya skeptis ya, istilahnya itu terhadap anggapan misalkan di Shopee persaingannya tinggi, kemudian juga biayanya tinggi ya, biaya administrasi kan tinggi ya di Shopee ya. Mungkin perlu kita sedikit aja bahas kalau biaya itu mestinya semua usaha itu kan ada biaya, nggak mungkin ya gratis semua gitu kan. Kalau kita sebetulnya di Shopee itu gratis, intinya yang berbayar adalah ini sini ya, intinya sebetulnya gratis, kalau kita buka aja gratis. Kemudian kalau kita bayar itu adalah karena kita memakai fasilitas ya, fasilitas ya, orang pakai fasilitas itu juga pasti kan ya ada nilai lebih kan, misalkan gratis ongkir ekstra atau ikut ya, cashback ekstra, itu juga kita mestinya juga memberikan kontribusi ya. Kalau yang gratisan itu pada umumnya ya kurang optimal ya. Kalau kita menginginkan fasilitas yang lebih ya kita mesti berani bayar gitu. Nah, fasilitas-fasilitas ini yang menjadi seolah-olah yang kita bayarkan itu menjadi seolah-olah biayanya tinggi, padahal itu adalah fasilitas yang memang harus yang kita pilih untuk kita ikuti ya. Ya. Jadi mestinya begitu kita sudah ikut mengambil fasilitas itu sudah diperhitungkan dengan berapa sih biaya yang harus kita bayar. Misalkan produk kita terjual misalkan nilainya 100.000, nanti akan dipotong untuk gratis ongkir ekstra itu 3,5% ya kan. Ya berarti kan kita sudah harus memperhitungkan berapa margin yang harus kita tetapkan untuk produk tersebut ya, sehingga kita masih memungkinkan untuk mendapatkan profit ya, ada selisih profit di sana gitu. Kemudian belum lagi biaya operasional yang ataupun biaya promosi yang di iklan tadi itu juga mesti kita anggarkan, dan itu bisa masuk menjadi komponen harga ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya kita belum apa-apa skeptis kemudian mundur dari sebelum membuktikan ini, karena saya pun juga pernah mengalami itu dulu pada waktu belum fokus di Shopee. Juga banyak teman-teman yang memberikan gambaran, waduh kalau di Shopee itu persaingannya berat atau persaingan harganya tinggi, kemudian biayanya juga besar. Nah kalau kita nggak paham ya akan ditelan mentah-mentah dan nggak jadi jualan gitu ya. Sekali lagi gambaran besarnya seperti itu kita memandang Shopee. Jadi Shopee itu mall yang sangat besar, banyak penjual, tapi potensi trafficnya juga besar. Orang yang masuk ke Shopee itu adalah hot market, karena orang yang masuk ke Shopee itu bukan sekedar jalan-jalan seperti di mall-mall biasa yang kadang orang nggak perlu mau beli apa-apa, yang cukup cuci mata bisa sudah selesai, nggak perlu belanja. Di Shopee pun bisa juga demikian, tapi prosentasenya tentu lebih banyak yang orang belanja. Jadi hot market, orang pasti sudah masuk ke sana mau mencari sesuatu. Raksasa mall ini dikelola oleh perusahaan Shopee untuk jangka yang sangat panjang, sehingga keberlangsungan usahanya ini kita akan mengikuti mereka berkembang bersama gitu ya, seperti itu ya. Dan tempat strategis yang kita inginkan di Shopee itu ditentukan oleh kita sendiri sebagai pemilik toko ya. Bagaimana Anda menempatkan toko Anda itu strategis mungkin di Shopee, itu kita yang menentukan ya, bergantung bagaimana kita melakukan optimasi dan sebagainya. Oleh karena itu penting untuk mempelajari bagaimana Shopee, algoritma Shopee, kemudian cara beli iklan dan sebagainya. Itu yang bersih kita harus dapatkan ilmunya ataupun pengetahuan dan kita harus tetap mengikuti bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu Shopee ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau yang belum subscribe bisa subscribe ya, nggak paksaan, boleh subscribe boleh tidak ya. Kalau yang suka silahkan like ya, silahkan tinggalkan komen.
boleh di-share ke teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.